Nabi SAW bersabda, 2 rakaat yang dikerjakan oleh hamba pada waktu tengah malam adalah lebih baik baginya dari dunia dan isinya. Dan kalaulah tidak memberi kesukaran kepada umatku, niscaya aku wajibkan kedua rakaat itu atas mereka. Dan pada suatu hadits sahih dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada malam itu ada suatu saat di mana berkebetulan seorang hamba muslim meminta pada Allah Ta'ala akan kebajikan. Pada saat itu, niscaya dianugerahinya. Dan pada suatu riwayat, ia meminta pada Allah Ta'ala akan kebajikan dunia dan akhirat. Dan itu adalah pada tiap-tiap malam. Berkata Al-Mughirah bin Syabah, Rasulullah SAW bangun pada tiap-tiap malam mengerjakan salat, sehingga melelahkan kedua kakinya. Lalu orang bertanya kepadanya, bukankah Allah Ta'ala telah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian? Nabi SAW menjawab, apa? Tidakkah aku ini hamba yang mensyukuri akan nikmat? Dan nyatalah dari pengertian ini, bahwa yang demikian tadi merupakan kinayah, sindiran tidak terus terang, kata kiasan, daripada bertambah tingginya kedudukan, karena mensyukuri nikmat itu menjadi sebab bertambahnya. Allah Ta'ala berfirman, kalau kamu bersyukur, sudah tentu aku akan menambahkan kepadamu. S14 Ibrahim ayat 7. Nabi SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, maukah engkau supaya nikmat Allah berada padamu di waktu kamu hidup dan mati, di dalam kubur dan waktu dibangkitkan? Bangunlah pada malam, lalu kerjakan salat. Engkau mau akan kerelaan Tuhanmu. Wahai Abu Hurairah, kerjakanlah salat di sudut rumahmu, niscaya rumahmu di langit seperti cahaya bintang beredar dan bintang tetap pada penduduk dunia. Nabi SAW bersabda, haruslah kamu bangun malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Sesungguhnya bangun malam adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menutupkan segala dosa, menghilangkan penyakit pada tubuh dan mencegah daripada dosa. Bersabda Nabi SAW, tiadalah seseorang yang mempunyai salat malam lalu dikerasi oleh tidur, melainkan dituliskan baginya pahala salatnya, dan tidurnya itu adalah sedekah baginya. Bersabda Nabi SAW kepada Abu Dzar, kalau engkau bermaksud musafir supaya menyediakan alat-alatnya. Abu Dzar menjawab, ya benar. Lalu Nabi SAW menyambung, maka bagaimanakah berjalan ke jalan kiamat? Tidakkah aku beritahukan kepadamu, wahai Abu Dzar, dengan apa yang bermanfaat bagimu pada hari itu? Benar, demi ayah dan ibuku, sahut Abu Dzar. Bersabda Nabi SAW, berpuasalah pada hari yang sangat panas untuk hari kebangkitan. Kerjakanlah salat 2 rakaat dalam kegelapan malam untuk kesuraman kubur. Tunaikanlah ibadah haji sekali untuk urusan-urusan besar. Bersedekahlah dengan sesuatu sedekah kepada orang miskin atau dengan perkataan benar yang engkau ucapkan atau perkataan jahat yang engkau diamkan mengatakannya. Diriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki. Apabila manusia lain pergi tidur dan mata telah tenang tentram di dalam ketiduran, lalu ia bangun mengerjakan salat dan membaca Al-Quran, seraya mendoa, wahai Tuhan yang mempunyai neraka, lepaskanlah aku daripadanya. Lalu diceritakannya yang demikian itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab, apabila ada yang demikian, maka beritahukanlah kepadaku. Lalu orang itu datang kepada Nabi SAW, maka Nabi mendengar sendiri daripadanya. Ketika datang waktu subuh, lalu Nabi SAW bersabda, hai Anu, mengapakah tidak engkau minta sorga pada Allah? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidaklah di situ dan tidak sampailah amalanku ke sana, di mana amalanku hanya sedikit saja.
Maka turunlah Jibril selalu berkata kepada Nabi Saw, katakanlah kepada si Anu, bahwa Allah Ta'ala telah melepaskannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam sorga. Diriwayatkan bahwa Jibril berkata kepada Nabi Saw, orang yang baik ialah Ibnu Umar, kalau ia ada mengerjakan salat malam. Lalu diceritakan oleh Nabi Saw yang demikian itu kepada Ibnu Umar. Sehingga sesudah itu, maka terus-meneruslah Ibnu Umar bangun mengerjakan salat malam. Nafi menceritakan bahwa Ibnu Umar itu mengerjakan salat malam, kemudian bertanya, "Hai Nafi, apakah kita sudah waktu sahur?" Lalu aku menjawab, kata Nafi, "Belum." Maka Ibnu Umar terus bangun mengerjakan salatnya. Kemudian ia bertanya lagi, "Hai Nafi, apakah kita sudah waktu sahur?" Maka aku menjawab, "Ya." Lalu ia duduk membaca istighfar, memohonkan ampun pada Allah Ta'ala sampai terbit fajar. Ali bin Abi Thalib bercerita, Nabi Yahya bin Zakaria setelah kenyang dengan roti syair. Biji syair adalah hampir sama dengan padi, lalu ia tertidur dari wiridnya, sehingga datang waktu subuh. Maka diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya, "Wahai Yahya, adakah engkau memperoleh rumah yang lebih baik dari rumahku, atau engkau memperoleh tetangga yang lebih baik dari tetanggaku? Maka demi kemuliaan dan keagunganku, wahai Yahya, jikalau engkau menoleh ke surga Firdaus sekali saja, niscaya cairlah benakmu dan hancurlah dirimu karena rindu kepadanya. Dan jikalau engkau menoleh ke neraka Jahanam sekali saja, niscaya cairlah benakmu dan menangislah engkau dengan air mata darah sesudah air mata, dan engkau berpakaian kulit sesudah pakaian bulu." Diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa si Anu mengerjakan salat di malam hari. Apabila datang waktu pagi, ia mencuri. Lalu Nabi SAW menjawab akan dilarang dia oleh amalan yang dikerjakannya. Nabi SAW bersabda, "Diberi rahmat oleh Allah akan laki-laki yang bangun malam, lalu mengerjakan salat. Kemudian dibangunkannya istrinya, lalu mengerjakan salat pula. Kalau istrinya itu enggan, niscaya disiraminya air pada mukanya." Nabi SAW bersabda, "Diberi rahmat oleh Allah akan wanita yang bangun malam, lalu mengerjakan salat. Kemudian dibangunkannya suaminya, lalu mengerjakan salat pula. Kalau suaminya itu enggan, niscaya disiraminya air pada mukanya." Nabi SAW bersabda, "Barang siapa bangun malam dan membangunkan istrinya, lalu keduanya mengerjakan salat 2 rakaat, niscaya keduanya dituliskan di antara orang-orang yang banyak mengingati, berzikir akan Allah dari golongan laki-laki dan golongan wanita." Nabi SAW bersabda, "Salat yang terutama sesudah salat fardu ialah salat di waktu malam, qiyamul lail." Umar bin Al-Khattab berkata, bersabda Nabi SAW, "Barang siapa tidur dengan meninggalkan sebahagian dari Al-Quran atau sesuatu daripadanya pada malam hari, lalu dibacanya di antara salat subuh dan salat duhur, niscaya dituliskan baginya seolah-olah dibacanya di malam hari." Dari aksar kata-kata sahabat diriwayatkan bahwa Umar pergi berjalan dengan membaca ayat dari wiridnya di malam hari, lalu ia jatuh. Sehingga Umar itu dikunjungi beberapa hari, sebagaimana dikunjungi orang sakit. Adalah Ibnu Mas'ud apabila telah tenang segala mata, orang sudah tidur, lalu bangun. Maka terdengarlah daripadanya suara seperti bunyi lebah, sampai datang waktu subuh. Ada yang menceritakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri pada suatu malam kenyang makan, lalu mengatakan bahwa keledai itu apabila ditambah umpannya, niscaya ditambah kerjanya. Maka bangunlah ia pada malam itu, mengerjakan ibadah, sampai datang waktu subuh.
adalah Tausra apabila tidur di tikar peraduannya, merasa tergoreng, seperti tergoreng biji-bijian di atas kuali. Kemudian, ia melompat dan mengerjakan salat sampai kepada waktu pagi. Kemudian ia berkata, diterbangkan oleh ingatan neraka jahanam akan tidur orang-orang abid. Berkata Al-Hasan, berarti adalah kami ketahui suatu amalan yang lebih sulit daripada menanggung kesusahan malam dan membelanjakan harta ini. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah halnya orang-orang yang bersalat tahajud menjadi manusia yang terbagus wajahnya? Al-Hasan menjawab, karena mereka itu berkhilwah, bersunyian-sunyian dengan yang maha pengasih. Lalu diberikannya mereka pakaian dengan nur dari nurnya. Datang sebahagian orang-orang solih dari perjalanan jauh, lalu disediakan baginya tempat tidur, maka tidurlah ia sampai luput wiridnya. Lalu ia bersumpah bahwa ia tidak akan tidur lagi sesudah itu di atas tempat tidur selama-lamanya. Adalah Abdul Aziz bin Abi Rawat apabila datang malam, lalu mendatangi tempat tidurnya dan melalukan tangannya di atas tempat tidur itu, seraya berkata, engkau sungguhlah empuk dan demi Allah, sesungguhnya dalam sorga adalah lebih empuk daripada engkau. Dan senantiasalah ia mengerjakan salat malam seluruhnya. Berkata Al-Fudail, sesungguhnya aku menghadapi malam dari permulaannya, maka amatlah menyusahkan aku oleh karena lamanya. Lalu aku memulai membaca Al-Quran sehingga datang waktu subuh dan tidaklah aku laksanakan hajatku. Berkata Al-Hasan, sesungguhnya seseorang yang akan berbuat sesuatu dosa, maka haramlah dengan sebabnya itu bangun malam. Berkata Al-Fudail, apabila engkau tidak sanggup bangun malam dan puasa siang, maka ketahuilah sesungguhnya engkau itu diharamkan dari pahala, dan sesungguhnya telah banyak kesalahan engkau. Adalah Silah bin Nashimra mengerjakan salat malam seluruhnya. Maka apabila ia berada pada waktu sahur, lalu ia mendoa, wahai Tuhanku, tiadalah yang seperti aku mencari surga, tetapi lepaskanlah aku dengan rahmat-Mu dari neraka. Berkata seorang laki-laki kepada sebahagian ahli ilmu hikmat, Al-Hukama, sesungguhnya aku ini amat lemah daripada bangun malam. Maka berkatalah Hukuma tadi kepadanya, wahai saudaraku, janganlah engkau mengerjakan maksiat di waktu siang dan janganlah engkau bangun di waktu malam. Al-Hasan bin Solih mempunyai seorang budak perempuan, maka dijualnya kepada suatu kaum. Tatkala malam, bangunlah budak wanita itu, seraya berseru, wahai penduduk kampung ini, marilah salat, marilah salat. Maka penduduk kampung itu bertanya, apakah kita telah berada di waktu subuh? Apakah sudah terbit fajar? Lalu budak itu menyambung, apakah tuan-tuan tidak mengerjakan kecuali salat fardu saja? Mereka itu menjawab, ya. Maka budak wanita itu kembali kepada Al-Hasan, seraya berkata, wahai tuanku, dijualkan aku ini kepada kaum yang tidak mengerjakan selain dari salat fardu saja. Ambil kembalilah aku. Lalu Al-Hasan mengambilnya kembali. Berkata Arabi, aku bermalam di rumah Asy Syafi'i beberapa malam yang banyak. Maka tidaklah Asy Syafi'i itu tidur malam kecuali sedikit sekali. Berkata Abu Juwairiyah, aku telah menemani Abu Hanifah selama 6 bulan. Maka tidak semalam pun dalam masa 6 bulan itu, ia meletakkan lembungnya di atas lantai. Adalah Abu Hanifah menghidupkan setengah malam, maka berjalanlah ia pada suatu kaum. Lalu kaum itu mengatakan bahwa orang ini, Abu Hanifah, menghidupkan malam seluruhnya. Maka berkatalah Abu Hanifah, sesungguhnya aku merasa malu bahwa aku disebutkan dengan apa yang tidak aku kerjakan. Maka sesudah itu,
Abu Hanifah menghidupkan malam seluruhnya, dan diriwayatkan bahwa tak ada baginya tempat tidur di malam hari. Diceritakan orang bahwa Malik bin Dinar senantiasa mengulang-ulangi ayat berikut ini semalam-malaman sampai datang waktu subuh. Yaitu, adakah orang-orang yang membuat kesalahan itu mengira bahwa mereka akan kami samakan dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Sampai habis ayat 21 S45 Al-Jatsiyah. Berkata Al-Mughirah bin Habib, aku perhatikan Malik bin Dinar, ia berwudu sesudah Isya. Kemudian ia bangun ke tempat salat musala, lalu menggenggamkan janggutnya dan berhamburanlah air matanya seraya mendoa, wahai Allah Tuhanku, haramkanlah hubanan Malik dari neraka. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah mengetahui akan penghuni sorga daripada penghuni neraka. Maka yang manakah dari dua lelaki itu Malik ini, dan yang manakah dari dua kampung itu kampung Malik? Senantiasalah demikian doanya sehingga terbit fajar. Berkata Malik bin Dinar, pada suatu malam aku lupa dari wiridku dan aku tertidur. Tiba-tiba aku di dalam tidur dengan seorang bidadari yang paling cantik, dan pada tangannya secari kertas. Maka ia berkata kepadaku, pandaikah Tuan hamba membaca? Lalu aku menjawab, pandai. Maka diserahkannya kertas itu kepadaku, di mana isinya adakah dipermain-mainkan engkau oleh kesenangan dan angan-angan. Dari gadis yang putih jelita di dalam sorga, engkau akan hidup kekal, tak mati lagi di dalamnya. Engkau bermain-main di dalam sorga bersama bidadari cantik jelita. Bangunlah dari tidurmu, bahwa yang lebih baik dari tidur itu ialah bertahajud dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa ketika Masruq mengerjakan haji, ia tidak tidur malam. Selain daripada bersujud, mengerjakan salat saja. Diriwayatkan dari Azhar bin Mughith, dan ia adalah termasuk orang-orang yang banyak menegakkan salat, di mana ia mengatakan, aku bermimpi melihat seorang wanita yang menyerupai dengan wanita-wanita dunia. Lalu aku tanyakan kepadanya, siapakah engkau ini? Ia menjawab, Aura. Lalu aku menyambung, kawinkanlah aku dengan engkau. Maka ia menjawab, pinanglah aku pada tuanku dan berikanlah kepadaku emas kawinku. Lalu aku bertanya, apakah emas kawin engkau? Ia menjawab, panjangkanlah salat tahajud. Berkata Yusuf bin Mahran, sampai kepadaku berita bahwa di bawah Arasy ada seorang malaikat dalam bentuk seekor ayam jantan. Kukunya dari intan permata dan tajinya dari jamrud hijau. Apabila telah berlalu sepertiga malam pertama, niscaya ia memukul dengan kedua sayap dan berkokok, seraya berteriak, bangunlah wahai orang-orang yang ingin bangun. Apabila telah berlalu setengah malam, maka ia memukul dengan kedua sayapnya dan berkokok, seraya berseru, hendaklah bangun orang-orang yang melakukan tahajud. Apabila telah berlalu 2/3 malam, maka ia memukul dengan kedua sayapnya dan berkokok, seraya berteriak, hendaklah bangun orang-orang yang melakukan salat. Apabila telah terbit fajar, lalu ia memukul dengan kedua sayapnya dan berkokok, seraya berteriak, hendaklah bangun orang-orang yang lalai atas tanggungan mereka sendiri segala dosanya. Ada yang mengatakan bahwa Wahb bin Munabbah al-Yamani tidak meletakkan lembungnya di lantai selama 30 tahun. Ia mengatakan, aku lebih suka melihat setan di rumahku daripada aku melihat bantal di rumahku, karena bantal itu memanggil kepada tidur. Ia mempunyai sebuah bantal dari kulit. Apabila tertidur benar, maka diletakkannya dadanya ke atas bantal itu dan digerakkannya kepalanya beberapa kali. Kemudian bersiap-siap kepada salat. Berkata sebahagian mereka, aku bermimpi menjumpai Tuhan yang Maha Mulia.
Maka aku mendengar ia berfirman, demi kemuliaan dan keagunganku, sesungguhnya aku muliakan tempat Sulaiman Taimi, karena ia mengerjakan salat bagiku pada pagi hari dengan wutlu isya selama 40 tahun, dan dikatakan bahwa aliran mazhab Sulaiman Taimi adalah tidur itu apabila masuk ke hati, niscaya membatalkan wutlu. Dan diriwayatkan pada sebahagian kitab-kitab lama dari Allah Ta'ala bahwa Allah berfirman, sesungguhnya hambaku yang sebenar-benarnya hambaku itu ialah yang tiada menunggu untuk bangunnya akan koko ayam. Penjelasan, sebab-sebab yang memudahkan bangun malam. Ketahuilah bahwa bangun malam itu adalah sukar kepada manusia, kecuali orang-orang yang telah memperoleh taufik untuk bangun dengan syarat-syaratnya yang memudahkan baginya zahir dan batin. Adapun zahir luar, maka yaitu 4 perkara. Pertama, bahwa tidak membanyakkan makan, lalu membanyakkan minum, maka membanyakkan tidur dan memberatkan bangun. Adalah sebahagian guru-guru berdiri di atas meja makan pada tiap-tiap malam, seraya berkata, murid-murid sekalian, janganlah kamu makan banyak, lalu kamu minum banyak, maka tertidurlah kamu banyak, lalu kamu memperoleh banyak penyesalan ketika mati. Ini adalah pokok utama, yaitu meringankan perut besar dari beratnya makanan. Kedua, bahwa tidak melatihkan dirinya di siang hari dengan pekerjaan-pekerjaan yang memayahkan segala anggota badan dan melemahkan urat-urat saraf. Karena itu pun menarik kepada tidur. Ketiga, bahwa tidak meninggalkan tidur di siang hari. Karena tidur tengah hari itu sunat untuk menolong bangun malam. Keempat, bahwa tidaklah mengerjakan perbuatan yang berdosa di siang hari. Karena yang demikian itu mengesatkan hati dan menghambat di antara hati dan sebab-sebab memperoleh rahmat. Seorang laki-laki mengatakan kepada Al-Hasan, hai Abu Sa'id, sesungguhnya aku bermalam dengan cara yang menyehatkan aku. Aku suka bangun malam dan menyediakan kesucian, wutlu, bagiku. Maka mengapakah aku tidak terbangun? Menjawab Al-Hasan, dosamu mengikatkan kamu. Adalah Al-Hasan apabila masuk ke pasar, lalu mendengar keributan dan kesia-sian perbuatan dan perkataan mereka, maka berkata aku menyangka bahwa malam mereka itu adalah malam buruk karena mereka itu tidak tidur siang hari. Berkata At-Suri, aku haramkan diriku tidak memperoleh bangun malam selama 5 bulan disebabkan dosa yang aku kerjakan. Orang menanyakan apakah dosa itu? At-Suri menjawab, aku melihat seorang laki-laki menangis. Lalu aku berkata pada diriku, orang ini berbuat ria. Berkata sebahagian mereka, aku berkunjung kepada Karas bin Wabrah, di mana ia sedang menangis. Maka aku bertanya, apakah datang berita kematian sebahagian keluarga Tuan? Ia menjawab, lebih berat dari itu. Lalu aku bertanya, apakah penyakit yang menyakitkan Tuan? Ia menjawab, lebih berat dari itu. Aku bertanya lagi, apakah kiranya? Beliau menjawab, pintuku terkunci, tabirku terkembang dan aku tidak membaca nasibku yang lalu. Dan tidaklah yang demikian itu, selain disebabkan dosa yang telah aku perbuat. Dan ini adalah karena kebajikan itu memanggil kepada kebajikan. Kejahatan memanggil kepada kejahatan dan yang sedikit daripada masing-masing keduanya itu menghela kepada yang banyak. Dan karena itulah, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, tiadakan luput seseorang dari salat berjamaah kecuali disebabkan oleh dosa. Abu Sulaiman mengatakan, bermimpi sampai berjunub di waktu malam, ihtilam adalah suatu siksaan dan junub, jinabah, itu menjauhkan dari kebajikan. Berkata sebahagian ulama, apabila engkau berpuasa,
Wahai orang yang patut dikasihani, maka perhatikanlah pada siapa engkau berbuka dan dengan apa engkau berbuka. Karena sesungguhnya hamba itu memakan akan sesuatu makanan, lalu terbaliklah hatinya daripada apa yang ada dia padanya, dan ia tidak kembali kepada keadaannya yang semula. Dosa-dosa itu semuanya mempusakai kesesatan hati dan mencegah daripada bangun malam. Lebih-lebih yang membekas dari dosa itu ialah memakan yang haram. Sesuap yang halal membekas pada pembersihan dan penggerakan hati kepada kebajikan dari apa yang tidak dapat membekas oleh lainnya. Hal itu diketahui oleh orang-orang yang mengintip gerakan hati ahlul muraqabah lil qulub dengan percobaan setelah disaksikan oleh agama kepadanya. Karena itulah berkata sebahagian mereka, banyaklah terjadi dari sekali makan mencegah bangun malam, dan banyaklah terjadi dari sekali pandang mencegah membaca suatu surat dari Al-Quran. Dan sesungguhnya hamba itu memakan sekali makan atau berbuat suatu perbuatan, lalu diharamkan dengan sebabnya tidak diperolehnya bangun malam setahun. Sebagaimana salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka begitu pula lah perbuatan keji itu mencegah dari salat dan perbuatan-perbuatan kebajikan yang lain. Berkata sebahagian pengurus penjara, aku adalah pengurus penjara lebih kurang sudah 30 tahun. Aku bertanya kepada tiap-tiap orang yang diambil di malam hari, adakah ia mengerjakan salat isya dengan berjamaah? Mereka itu menjawab tidak. Dan ini memberitahukan kepada kita bahwa barakah berjamaah itu mencegah daripada mengerjakan kekejian dan kemungkaran. Adapun keadaan batiniah yang memudahkan, maka 4 perkara banyaknya. Pertama, hati itu sejahtera daripada kedengkian kepada kaum muslimin, sejahtera daripada perbuatan-perbuatan bid'ah yang diada-adakan, dan daripada berlebihan kepentingan duniawi. Maka orang yang tenggelam yang mementingkan urusan duniawi, niscaya tiadalah mudah baginya bangun malam. Kalaupun ia bangun, maka ia tidak berpikir tentang salatnya, melainkan tentang segala kepentingannya, dan tidaklah ia berkisar selain pada segala gangguan duniawi. Dan dalam hal seperti itu, diucapkan sekuntum syair, dikatakan kepadaku oleh tukang pintu, bahwa Anda sedang tidur, walaupun Anda sudah terbangun, tetapi masih juga sedang tidur. Kedua, ketakutan yang keras yang membiasakan hati, serta pendek angan-angan. Karena sesungguhnya, apabila bertafakur tentang huru-hara akhirat dan penderitaan di neraka jahanam, niscaya terbanglah tidurnya dan amat sangatlah takutnya, sebagaimana kata Taus. Sesungguhnya mengingati neraka jahanam itu menerbangkan, menghilangkan tidur orang-orang abid. Dan sebagaimana diceritakan bahwa seorang budak di Basrah bernama Suhaib adalah dia bangun malam seluruhnya. Lalu berkatalah wanita yang mempunyai budak itu, sesungguhnya engkau bangun di malam hari, membawa melarat kepada pekerjaanmu di siang hari. Maka menjawab budak itu, bahwa Suhaib apabila ia teringat kepada neraka, niscaya tidaklah datang tidur kepadanya. Dan ditanyakan kepada seorang budak yang lain, di mana ia bangun seluruh malam. Maka budak itu menjawab, apabila aku ingat kepada neraka, niscaya bersangatanlah ketakutanku. Dan apabila aku ingat kepada surga, niscaya bersangatanlah kerinduanku, sehingga tidak sanggup aku tidur. Bermadahlah Zunnun al-Misira. Al-Quran dengan wa'ad dan wa'idnya mencegah mata untuk tidur semalam-malaman. Mereka memahami dari Raja yang agung akan kalam kata-katanya, lalu leher mereka merendah karena ketundukan. Dan mereka bermadah pula, wahai yang lama tidur dan lengah lalai.
Kebanyakan tidur mempusakai penyesalan. Di dalam kubur kalau engkau menempatinya nanti adalah tempat tidur yang berkepanjangan setelah mati. Suatu tempat yang disediakan untukmu di dalamnya. Disebabkan dosa atau kebajikan yang engkau kerjakan. Adakah engkau merasa aman dari serangan Malikul Maut? Banyaklah orang yang merasa aman dari serangan itu. Bermadah pula Ibnul Mubarak. Apabila malam gelap gulita diderita mereka, lalu menjadi terang dan mereka itu ruku. Diterbangkan tidur mereka oleh ketakutan, lalu bangun. Dan orang yang merasa aman di dunia ini, tidur nyenyak. Ketiga, mengetahui keutamaan bangun malam dengan mendengar ayat-ayat, hadits-hadits dan atsar-atsar sehingga meneguhkan harapan dan kerinduannya kepada pahala. Lalu membangkitkan keinginan untuk mencari kelebihan dan kegemaran pada segala tingkat surga. Sebagaimana diceritakan bahwa sebahagian orang-orang solih itu pulang dari peperangan. Lalu disediakan oleh istrinya tempat tidur. Dan ia duduk menunggu suaminya itu. Tetapi suaminya itu masuk ke masjid dan senantiasalah ia mengerjakan salat sampai datang waktu subuh. Maka berkatalah istrinya, kami menunggu Kakanda begitu lama. Tatkala Kakanda datang lalu mengerjakan salat sampai pagi hari. Menjawab suaminya, demi Allah. Sesungguhnya aku berpikir kepada aura dari bidadari sorga sepanjang malam, sehingga lupalah aku pada istri dan rumah. Lalu aku bangun mengerjakan salat sepanjang malamku, karena rindu kepadanya. Keempat, yaitu yang termulia penggerak, ialah cinta kepada Allah dan teguh iman, bahwa dengan bangunnya itu, ia tidak berkata-kata dengan suatu huruf pun. Selain bermunajat dengan Tuhannya, di mana Tuhan menoleh kepadanya, serta menyaksikan apa yang terguris di hatinya. Dan segala gurisan itu daripada Allah Ta'ala adalah ucapan daripadanya. Apabila ia mencintai Allah Ta'ala, niscaya tidak mustahil ia mencintai berkhilwah, bersunyi-sunyi dengan Allah dan merasa keenakan bermunajat. Maka dia dibawa oleh keenakan bermunajat dengan yang dicintai kepada lamanya bangun malam. Dan tiada seyogyala kelezatan itu dipandang jauh dari kebenaran. Sebab dapat dibuktikan oleh akal dan nakol. Adapun akal, maka hendaklah diambil ibarat dengan keadaan orang yang mencintai seseorang disebabkan kecantikannya. Atau mencintai seorang raja disebabkan kurnia dan harta yang dianugerahinya, bahwa betapa enaknya dengan berkhilwah, bersunyian-sunyian, dan bermunajat dengan Allah, sehingga tidak akan tidur-tidur sepanjang malam. Kalau Anda berkata bahwa yang cantik itu dirasakan enaknya dengan memandang kepadanya, sedang Allah Ta'ala tidak dapat dilihat, maka ketahuilah bahwa kalaupun ada yang cantik dicinta itu di belakang tabir atau dalam rumah yang gelap gulita, niscaya yang mencintai itu tetap merasa lezat dengan semata-mata mendampinginya, tanpa memandang dan tanpa mengharap yang lain daripadanya. Dan ia merasa nikmat dengan melahirkan kecintaannya kepadanya dan menyebutkannya dengan lidahnya sendiri. Dengan didengar oleh yang dicintai itu, walaupun itu sudah diketahui juga. Kalau Anda mengatakan bahwa yang mencintai itu menunggu penjawaban dari yang dicintai, lalu merasa lezat dengan mendengar jawabannya, dan tidaklah dapat didengar akan kalam berkata-kata Allah Ta'ala, maka ketahuilah bahwa yang mencintai itu tahu bahwa Allah Ta'ala tidak menjawab dan diam daripadanya. Meskipun begitu, tetap juga baginya kelezatan dengan membentangkan segala ihwal keadaannya kepadanya dan menyampaikan isi hatinya. Betapa tidak, orang yang mempunyai penuh keyakinan, mendengar daripada Allah Ta'ala akan tiap-tiap yang datang kepada gurisan hatinya, waktu sedang bermunajat. Lalu ia merasa kelezatan dengan Allah.
Dan begitu juga orang yang berhilwah, bersunyian-sunyian dengan raja dan membentangkan segala hajat keperluannya di tengah malam buta, akan merasa kelezatan dengan raja itu pada mengharap kurnianya. Dan mengharap kepada Allah Ta'ala adalah lebih benar adanya, dan apa-apa pada sisi Allah itu adalah lebih baik, lebih kekal dan lebih bermanfaat daripada apa yang pada lainnya. Maka bagaimanakah tiada merasa lezat dengan membentangkan segala keperluan kepadanya dalam hilwah yang sunyi sepi. Adapun nakol, maka dibuktikan oleh keadaan orang-orang yang bangun malam itu sendiri, mengenai lezatnya mereka rasakan dengan bangun malam, dan menjuruskan perhatian mereka kepadanya semata-mata. Sebagaimana orang yang mencintai itu menjuruskan perhatiannya pada malam sampainya yang dicintai. Sehingga ditanyakan kepada sebahagian mereka, bagaimanakah engkau di malam itu? Ia menjawab, tiada aku menduga sekali-kali akan terjadi yang demikian itu. Ia menampakkan kepadaku akan wajahnya, kemudian ia pergi dan tidak aku lihat lagi sesudah itu. Berkata yang lain, aku dan malam adalah laksana dua ekor kuda lomba yang berdekatan benar persamaan kelebihannya. Sekali ia mendahului aku sampai kepada fajar dan sekali ia memotong aku daripada berpikir. Ditanyakan kepada sebahagian mereka, bagaimanakah malam itu kepada engkau? Maka ia menjawab, sesaat aku padanya antara dua keadaan. Aku gembira dengan gelapnya apabila datang dan aku berduka cita dengan fajarnya apabila terbit. Tiadalah sempurna kesenanganku sekali-kali dengan malam itu, berkata Ali bin Bakekar. Semenjak 40 tahun lamanya, tiadalah sesuatu yang menyusahkan aku selain dari terbit fajar. Berkata Al-Fudail bin Iyadil, apabila terbenamlah matahari, maka aku gembira dengan gelap. Dan apabila terbitlah matahari, maka aku berduka cita karena datangnya manusia kepadaku. Berkata Abu Sulaiman, orang yang mempunyai malam pada malamnya adalah lebih merasa lezat dari orang yang mempunyai permainan pada permainannya. Jikalau tidaklah karena malam, niscaya aku tidaklah menyukai tinggal di dunia ini. Berkata pula Abu Sulaiman, jikalau digantikan oleh Allah kepada orang yang mempunyai malam, daripada pahala amalan mereka akan apa yang diperolehnya daripada kesenangan, niscaya adalah yang demikian itu lebih banyak daripada pahala amalan mereka. Berkata sebahagian ulama, tidak adalah dalam dunia suatu waktu yang menyerupai kenikmatan penduduk surga, selain daripada apa yang diperoleh oleh orang-orang yang merasa senang jiwanya dengan malam, dari karena manisnya bermunajat dengan Allah Ta'ala. Berkata sebahagian mereka, kelezatan bermunajat tidaklah dari dunia, dia adalah dari sorga yang dizahirkan oleh Allah Ta'ala kepada para walinya yang tidak diperoleh orang lain. Berkata Ibnul Munkadir, tiadalah yang kekal dari kelezatan dunia selain tiga, bangun malam, bertemu teman dan salat berjamaah. Berkata setengah arifin, sesungguhnya Allah Ta'ala memandang pada waktu sahur kepada hati orang-orang yang bangun, lalu diisikannya dengan cahaya, maka datanglah segala faedah kepada hati mereka itu, lalu memperoleh cahaya. Kemudian berkembanglah cahaya itu dari hati mereka yang sehat ke hati orang-orang yang lalai. Berkata sebahagian ulama terdahulu, sesungguhnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada sebahagian orang-orang sidik, sesungguhnya bagiku beberapa orang hamba daripada hambaku yang mencintai aku dan aku mencintai mereka. Mereka rindu kepadaku dan aku rindu kepada mereka. Mereka mengingati aku dan aku mengingati mereka. Mereka memandang kepadaku dan aku memandang kepada mereka. Kalau engkau berjalan pada jalan mereka, niscaya aku cintai akan engkau.
Dan kalau engkau berpaling dari mereka, niscaya aku kutuki akan engkau. Lalu bertanya sebahagian orang Sidik itu, "Wahai Tuhanku, apakah tanda mereka?" Allah Ta'ala menjawab, "Mereka itu menjaga akan bayang-bayang di siang hari, sebagaimana penggembala menjaga kambingnya. Mereka rindu kepada terbenamnya matahari, sebagaimana burung rindu kepada sarangnya. Apabila datanglah malam dan bertambah gelapnya dan masing-masing kekasih berkhilwah, bersunyian-sunyian dengan kekasihnya, maka mereka itu menegakkan kakinya kepadaku, bangun berdiri mengerjakan salat. Mereka itu membentangkan kepadaku mukanya dengan sujud. Mereka bermunajat dengan aku dengan kalam berkata-kataku. Dan mereka mengharapkan benar kepadaku dengan penganugerahan nikmatku. Maka di antara yang memekik dan menangis, di antara yang menyebutkan aduh dan mengadu dengan mataku apa yang dideritai mereka lantaranku dan dengan pendengaranku, apa yang diadukan mereka dari kecintaanku.